Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 300. Namong Yukin mengguncang tubuhnya dan menatap Tan Yun dengan air mata, ingatan yang hilang. Apa maksudmu? Tan Yun tampaknya telah menangkap sesuatu. Cahaya dingin di mata bintangnya mengalir. Yukin, ada jejak ingatan yang terhapus di jiwamu. Jika aku tidak salah, ingatanmu yang terhapus pasti ada hubungannya denganku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Namong Yukin tampak luar biasa. Jika ingatanku tentangmu terhapus, itu berarti kita sudah saling kenal, tapi mengapa kamu tidak bisa mengingatku? Begitu dia mengatakan ini, Tan Yun berdiri di sana dan berkata, ya. Mengapa aku tidak bisa mengingatmu? Yukin, tunggu, aku ingin melihat jiwaku dengan baik. Setelah Tan Yun memberitahuku, dia duduk bersila, memasuki meditasi dan sampai ke kedalaman pikiran yang luas. Kemudian dia mulai memeriksa jiwanya. Beberapa saat kemudian, Tan Yun membuka matanya dengan cemberut, tatapan bingung. Tan Yun, bagaimana kabarmu? Namong Yukin bertanya dengan cemas. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwaku belum terhapus dari ingatan. Tidak, Namong Yukin bingung, jadi, apakah karena ingatanku yang hilang tidak ada hubungannya denganmu? Jika demikian, bukankah seharusnya kita memiliki ingatan satu sama lain? Belum tentu. Tan Yun berpikir, Yukin, ada situasi yang dapat menghapus ingatanku tanpa meninggalkan jejak. Apa? Namong Yukin bertanya. Tan Yun berkata dengan tegas, jika saya mengambil ramuan untuk menghancurkan ingatan saya tidak akan dapat menemukan jejak ingatan yang terhapus. Dari jiwamu, kamu adalah ingatan yang terhapus secara paksa oleh orang lain, jadi jiwamu akan memiliki jejak menghapus ingatan. Namong Yukin tidak mengerti, apa perbedaan antara keduanya. Ya, mata Tan Yunsing menunjukkan warna kesedihan yang dalam. Jika saya benar-benar diambil ramuan untuk menghancurkan ingatan saya, selama saya mengetahui ramuan apa yang saya ambil, saya dapat memperbaiki penawarnya dan membiarkan saya memulihkan ingatan saya. Dan kamu, tidak akan pernah bisa memulihkan ingatanmu yang hilang. Mendengar pidato itu, Namong Yukin mengangkat bahunya, dan dia tiba-tiba menangis. Apa yang harus saya lakukan? Jika ingatan yang hilang benar-benar milikmu, apakah aku tidak akan pernah ingat? Siapa yang melakukannya dan siapa yang begitu kejam padaku? Hati Namong Yukin dipelintir seperti pisau, dan air matanya berdegup. Tan Yun memeluknya erat-erat dan menghiburnya, jangan menangis, biarkan aku memikirkan cara. Jika saya dapat memulihkan ingatan saya, dan ingatan itu tentang Anda, saya akan memadatkan gambar memori tentang apa yang terjadi pada kami dan membiarkan Anda mengingatnya, oke? Oke, Namong Yukin membasahi dada Tan Yun dengan air mata dan terisak, bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu telah kehilangan ingatanmu? Tan Yun berkata sambil berpikir, buktikan dari tempat aslinya. Setelah berpartisipasi dalam uji coba medan perang para dewa, saya akan kembali ke kampung halaman saya dan bertanya kepada keluarga saya. Berbicara tentang ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera memanipulasi kesadaran roh ke dalam tas binatang roh. Dia ingin bertanya kepada singa dewa naga emas, tetapi dia menemukan bahwa saat ini, kekuatan iblis emas menyembur ke seluruh singa dewa naga emas, dan itu jelas berlari melalui tahap awal tahap keempat. Pria besar itu tertutup dan tidak bisa diganggu. Jika dia bergerak dari periode perampokan tingkat ketiga ke tahap awal orde keempat, dia tidak akan melewati perampokan sampai setidaknya 3 tahun kemudian. Saya tidak bisa menunggu begitu lama. Aku hanya bisa pulang secara langsung setelah persidangan medan perang para dewa. Ketika Tan Yun berpikir, mata indah Namong Yukin sedikit malu. Setelah persidangan, jika kamu suka, aku ingin menemanimu kembali ke kampung halamanmu. Oke. Iya, tentu saja, Tan Yun segera berkata. Namong Yukin berkata dengan lembut, waktu spesifik akan ditentukan ketika kita berpartisipasi dalam persidangan. Oke, Tan Yun menjawab,
menjabat tangan kanannya dan memegang rambut putih Namong Yukin. Maaf, aku menyebabkanmu kehilangan rambut hijaumu, tapi jangan khawatir, tunggu aku menyembuhkan penyakit jantungmu dulu, dan kemudian aku akan membantumu memulihkan rambut hitammu. Namong Yukin meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan cemas, Tan Yun, penyakit jantungku, ayahku dan kaisarku dan banyak orang kuat telah melihatnya. Mereka tidak ada hubungannya, bisakah kamu benar-benar menyembuhkannya? Iya, nada bicara Tan Yun sangat positif. Setelah persidangan, saya akan memperbaiki pil untuk Anda. Pada saat itu, Anda akan pulih dan tidak pernah kambuh setelah meminumnya. Iya, itu bagus. Namong Yukin tersenyum. Dia memikirkan lamaran Ruyan Chen, dan senyumnya berangsur-angsur mengeras di wajahnya. Tan Yun melihat perubahan tatapannya di matanya dan bertanya, ada apa? Oh, tidak ada, tiba-tiba teringat sesuatu. Namong Yukin berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku akan menanganinya. Namong Yukin tidak berniat memberitahu Tan Yun tentang hal itu. Sehingga Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Ruyan Chen. Jika demikian, dia khawatir Tan Yun akan sepenuhnya memprovokasi Tianzu Ruyan Chen dan dibunuh oleh Tianzunya. Namong Yukin tidak ingin mengatakannya. Tan Yun tidak bertanya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ada jejak kesedihan di matanya. Yah, jangan berpikir tentang tidak bahagia. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mendapatkan formula pedang Hong Huang? Namong Yukin tampak bingung. Teknik pedang Hong Huang. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Yukin adalah formula pedang yang kamu gunakan ketika kamu dan aku bertempur dalam pertempuran yang menentukan 10 tahun yang lalu, yang merupakan formula pedang Hong Huang, kata Tan Yun. Aku benar-benar tidak tahu ini. Namong Yukin berkata dengan bingung, keterampilan tidak lengkap yang tidak diketahui yang saya latih dikatakan telah dibawa kembali oleh master bela diri saya Gong Zhu di Tanah Abadi. Adapun nama keterampilannya, tidak ada seorang pun di istana saya yang tahu. Namong Yukin berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Yukin, ceritanya panjang. Saya akan berbicara dengan Anda perlahan di masa depan. Ketika Tan Yun menjawab, dia berpikir bahwa 80.000 tahun yang lalu, Tuan Zhu dari Istana Jiwa Abadi dan 10 kekuatan besar surga lainnya menghukum daratan memasuki jurang dewa pemakaman di Tanah Abadi dan mencuri pedang ilahi Hongmengnya. Dengan cara ini, Tan Yun menyimpulkan bahwa pasti 80.000 tahun yang lalu bahwa leluhur Istana Jiwa Abadi mendapatkan formula pedang Hong Huang yang tidak lengkap dari tulang-tulang Lord Hong Huang. Memikirkan hal ini, Tan Yun bertanya, Yukin, formula pedang Hong Huang dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapisan. Keterampilan apa yang hilang yang Anda dapatkan? Namong Yukin menatap Mei Mo, masih ada bagian tengah dan bawah. Tan Yun, aku hanya memiliki keterampilan atas. Yukin, bagian atas hanya bisa membiarkanmu berlatih sampai kamu melambung. Tan Yun berkata, tunjukkan padaku keterampilannya dan aku akan melihat apakah bagian atasmu sudah lengkap. Tanpa ragu-ragu, Namong Yukin mengeluarkan slip giok kosong, menulis semua 36 lapisan atas di batu giok yang lolos dari pengetahuan spiritual, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memanipulasi Lingzi untuk memasuki slip giok. Setelah membacanya, Lingzi menyapu slip giok dan menulis 36 lapisan keterampilan di tengah pada slip giok secara rinci. Segera, dia menyerahkan slip giok kepada Namong Yukin. Kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkan Namong Yukin. Yukin, bagian atas keterampilanmu sudah lengkap. Tan Yun berkata, saya telah menulis keterampilan tengah untuk Anda. Keterampilan tengah dibudidayakan ketika makhluk abadi menjadi dewa. Adapun bagian bawah kultivasi, itu terlalu jauh untuk Anda. Saya akan menulisnya kepada Anda untuk kultivasi di masa depan. Namong Yukin mengangguk dengan penuh semangat, memanipulasi pengetahuan spiritual ke dalam slip giok, melirik keterampilan di matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana Anda bisa memiliki formula pedang Hong Huang? Aku akan memberitahumu perlahan di masa depan. Tan Yun berkata, memeluk pinggang Namong Yukin, dan berkata, ketika kami mencoba bersama di Tanah Abadi 9 tahun lalu, bukankah saya meninggalkan Tanah Abadi? Kemudian, selama 3 tahun saya di Tanah Abadi,
saya memasuki jurang mengubur Tuhan dan melihat pedang ilahi yang tak terbatas. Pada awalnya, kamu dan aku adalah musuh, dan aku tidak mengambil pedang ilahi. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan, saya akan membawa Anda ke jurang mengubur Tuhan lagi dan membiarkan Anda melihat dewa kelaparan. Kemudian, saya akan membantu Anda mengambil pedang ilahi kelaparan dari tulang-tulangnya. Hanya ketika Anda mendapatkan pedang ilahi kelaparan, Anda dapat benar-benar memberikan permainan penuh pada kekuatan formula pedang kelaparan. Mendengar pidato itu, Namong Yukin bersemangat dan bingung. Tan Yun, siapa Dewa Hong Huang? Tan Yun berkata dengan sedih, di zaman kuno, pertempuran pertama para dewa dipimpin oleh dua dewa yang adil. Yang satu adalah Dewa Hutan Belantara, yang lainnya adalah Dewa Gurun. Formula pedang gurun yang kamu kembangkan adalah keterampilan yang digunakan Dewa Gurun untuk mengejutkan para dewa. Keterampilan ini sangat kuat, Anda tidak harus memberikannya kepada orang lain. Apakah kamu mengingatnya? Namong Yukin pertama kali menekankan, "Yah, aku ingat." Mata indah Namong Yukin menunjukkan daya tariknya. Tan Yun, ketika aku bertarung denganmu, aku menemukan bahwa kamu bisa terbang di langit dalam susunan pedang ini. Bisakah kamu membiarkanku merasakan perasaan terbang di langit? Dengan itu, Namong Yukin mengulurkan tangan giok kian-kiannya. Tan Yun tersenyum cerah dan memimpin Namong Yukin ke udara, terbang dengan kecepatan tinggi di kehampaan yang kacau. Tan Yun, aku sangat senang. Namong Yukin, terbang di udara, sangat senang. Aku juga senang. Petik 2. Dalam susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, tawa itu berlangsung selama setengah jam sebelum menjadi tenang. Tan Yun mengambil Namong Yukin di pelukannya dan menyapu kekosongan. Ada belas kasihan dan cinta yang mendalam di mata bintangnya. Yukin, penyakit jantungmu dapat ditekan sementara setelah kamu dipromosikan ke keadaan jiwa ilahi. Setelah kamu dipromosikan ke alam roh, kamu masih memiliki 30 tahun kehidupan. Setelah persidangan, aku akan memperbaiki pil untukmu menyelamatkanmu. Sebelum saya memperbaiki pil, Anda harus berjanji kepada saya untuk tidak minum pil apapun untuk penyakit jantung. Meskipun pil ini dapat meringankan rasa sakit Anda, mereka juga akan memperburuk kondisi Anda. Selama periode ini, Anda hanya bisa menahan rasa sakit. Tidak ada cara lain. Tan Yun memeluk Namong Yukin dan air mata membasahi matanya. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin menanggung rasa sakit yang memilukan ini untukmu. Tan Yun, jangan sedih, kalau tidak aku akan sedih. Air mata Namong Yukin mengaburkan pandangannya. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Selama aku bisa bersamamu di masa depan, aku bisa menahan rasa sakit. Mereka saling berpelukan erat dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Yukin, aku bisa mendengar dari Sugeyu bahwa jika aku ingin menikahimu, ayah dan ibumu akan tidak setuju. Tan Yun berkata dengan suara, tapi jangan khawatir, aku akan menikahimu suatu hari nanti. Yah, aku akan menunggumu. Ketika Namong Yukin gemetar, air matanya pecah dan jatuh di bahu Tan Yun. Dia sangat ketakutan. Dia khawatir dia tidak bisa menunggu. Pada hari ketika Tan Yun akan menikahi dirinya sendiri, ayahnya akan dianggap sebagai korban pernikahan antara dinasti suci dan sekte abadi-abadi dan menikahi Ruyan Chen. Namong Yukin meninggalkan pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan air mata kabur dan berbisik, Tan Yun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu ingin menikahiku sesegera mungkin, oke? Baiklah. Tan Yun mengangguk berat, ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, hal pertama yang saya lakukan adalah mengusulkan pernikahan dengan ayah dan ibu suri Anda. Hal kedua adalah memotong orang-orang yang menghapus ingatanmu. Ini sangat baik dari Anda. Aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Namong Yukin memejamkan mata dan berdiri berjinjit, cium. Cium aku. Titik. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Di atap, para murid istana peri Sen Hun gempar. Bagaimana situasinya? Sudah lebih dari 1 jam. Mengapa Sein dan Tan Yun tidak menang? Ya, saya harus mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar kuat dan dapat mempertahankan saat ini di tangan orang suci. Jangan tidak sabar, tunggu, pasti orang suci kita yang akan bertahan pada akhirnya. Petik 2. Saat ini, hati Xuanzong di pavilion.
Dia merindukan Tan Yun untuk menang. Dia khawatir Tan Yun akan datang lebih awal. Lihat, semuanya, susunan pedang rusak. Saat ini, teriakan mengejutkan terdengar di kerumunan. Mereka mendongak, tetapi ketika mereka melihat bahwa tirai yang menghalangi penglihatan mereka runtuh, sesosok menyemprotkan darah ke mulut, terbang terbalik di udara, dan jatuh di bawah panggung dengan suara keras. Siapa yang bisa jika bukan Tan Yun? Tan Yun jatuh ke tanah, pucat dan memuntahkan darah dari mulutnya. Apakah Tan Yun terluka oleh Namong Yukin? Tidak, tentu saja tidak. Dia melakukannya tanpa alasan lain. Dia hanya ingin Namong Yukin menang dan tidak dihukum oleh Sugeyu. Adapun pertandingan ketiga, Tan Yun percaya bahwa Zhong Wuxiao bisa mengalahkan Dia Chaoyang dari Istana Peri Jiwa Ilahi. Tan Yun, kakak ipar Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian datang ke Tan Yun, dan ketiga wanita itu khawatir. Wosh! Di paviliun, Tan, Xuan Zong dan Shen Subing menghilang bersama, dan kemudian muncul di depan Tan Yun. Ketika Shen Subing hendak membantu Tan Yun dibantu oleh Zhong Wuxiao. Patriark dan kepala murid baik-baik saja, tetapi mereka telah menderita beberapa luka dalam. Membungkuk dan berkata, "Maaf mengecewakanmu. Tidak apa-apa, kemenangan atau kekalahan adalah masalah rutin bagi tentara. Selama kamu hidup." Tan Xuanzong menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Tan Yun tidak ada hubungannya. Tan Yun, patriark benar. Shen Subing berbisik, ini adalah hasil imbang. Ada permainan lain untuk menang atau kalah. Saya yakin Xiao akan menang. Tan Yun mengangguk. Ketika berbicara dengan beberapa orang, yang disembah oleh 5 juta murid Istana Jiwa Abadi, memandang Namong Yukin, yang lengan kanannya berdarah di platform tinggi, dan membuat suara kegembiraan pasang surut. Hahaha, bagus, orang suci kita menang. Aku akan memberitahumu, orang suci kami adalah seorang jenius yang tidak pernah terlihat di istana saya. Bagaimana dia bisa kalah dari Tan Yun belaka? Itu wajar, tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahwa orang suci itu tidak membunuh Tan Yun. Petik 2. Petik 2. Di platform tinggi, Namong Yukin mengabaikan evaluasi semua orang tentang pemujaannya. Matanya sepertinya menatap Tan Yun dengan dingin. Faktanya, hatinya penuh dengan rasa manis dan bahagia. Karena barusan, untuk membiarkan Tan Yun menang, dia memotong lengan kanannya dengan pedang dan siap berpura-pura melarikan diri dari kematian di tangan Tan Yun. Ketika Tan Yun menariknya kembali ke tengah platform, Tan Yun memukul dadanya dengan telapak tangannya dan menyemprotkan darah ke mulutnya, berpose seolah-olah dia telah dipukul olehnya untuk terbang ke peron. Pada saat ini, sesosok menyapu platform tinggi dan berubah menjadi Ruyan Chen. Ketika dia maju untuk membantu Namong Yukin meninggalkan kalimat, "Saya baik-baik saja," dan kemudian menyapu platform tinggi. Miliki kepribadian? Haha, miliki kepribadian. Ruyan Chen mencibir di dalam hatinya, "Tidak akan lama sebelum aku menikahimu dan melihat bagaimana aku mengajarimu." Bagaimanapun, Sugeyu cukup puas dengan hasil akhir kemenangan Namong Yukin. Sugeyu bangkit perlahan. Setelah memuji Namong Yukin, dia tampak serius dan menatap He Chaoyang. "Chaoyang, di pertandingan terakhir, Master Istana memerintahkanmu untuk menang tetapi tidak kalah. Apakah Anda mengerti?" He Chaoyang berlutut, "Saya patuh. Aku akan memenangkan pertandingan ketiga." "Oke, bangun." Mata Sugeyu memuji, "Pemimpin istana menantikan penampilanmu." Setelah Dia Chaoyang bangun, dia memelototi Zhong Wuxiao dengan ganas, dan kemudian menyapu platform tinggi. Pada saat ini, Xuanzong di peron dan di paviliun, matanya penuh dengan harapan yang tebal. "Xiao, pertandingan terakhir sangat penting. Itu tergantung pada Anda apakah Huang Fu Shengzong dapat mematahkan belenggu yang tidak dapat memenangkan kejuaraan selama 40.000 tahun berturut-turut. Tentu saja, Anda tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Berikan saja permainan penuh. Jika Anda bisa menang, Anda akan menang. Tidak masalah jika Anda kalah." Sejujurnya, Dantai Xuanzing tidak optimis tentang Zhong Wuxiao. Bagaimanapun, dia hanya mendengar dari Tan Yun bahwa Zhong Wuxiao memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu caranya. Zhong Wuxiao membungkuk, "Tuan,
jangan khawatir, murid akan menang. Setelah itu, Zhong Wuxiao tersenyum pada Tan Yun, berubah menjadi bayangan sisa, menyapu platform tinggi, dan memandang He Chaoyang dengan niat membunuh yang menakjubkan. He Chaoyang menyipitkan mata pada Zhong Wuxiao dan berkata-kata demi kata, saya tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Kamu hanya punya satu cara untuk mati. Mata Zhong Wuxiao menjadi semakin dingin. Aku juga punya kata untukmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Zhong Wuxiao memiliki harga dirinya. Dia bukan hanya atribut spasial, tetapi juga tubuh suci Xuanyin, yang pertama dari 3 tubuh suci Yin. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia dan Tan Yun adalah murid luar yang mencoba di Meteor God Canyon, dia mendapat keterampilan dari Tan Yun. Keterampilan ini adalah formula pedang Jiu Tianxuan, juga dikenal sebagai formula pedang Jiu Xuanxuan, yang diciptakan oleh Dewa Jiu Tianxuan. Setiap belokan dibagi menjadi 9 lantai, total 981 lantai. Putar, potong gunung dan sungai. Putaran kedua, mengejutkan matahari dan bulan. Keterampilan ini sangat kuat, dan penguasa keterampilan, Dewa Jiu Tianxuan, bukanlah orang lain. Dia adalah salah satu dari 12 pahlawan di bawah Tan Yun, yang setenar Dewa Naga Emas, Dewa Naga Ajaib, Dewa Banjir dan Dewa Liar di masa lalu. Saat ini, Tan Yun melihat Zhong Wuxiao di atas panggung. Dia sangat percaya bahwa Zhong Wuxiao akan mengejutkan seluruh penonton hari ini. Tan Yun sombong. Tidak peduli musuh mana yang diwarisi Dewa Chaoyang di sumur kuno, dia juga ditakdirkan untuk mati di tangan Zhong Wuxiao. Pada saat ini, dia Chaoyang memandang Zhong Wuxiao sambil mencibir, hahaha, nada yang sangat besar. Hari ini kamu sudah mati. Begitu suara itu jatuh, dia Chaoyang tiba-tiba berteriak, Jalang, mati. Pada saat tangan kiri Chaoyang tercetak di dadanya, tiba-tiba, kekuatan kematian seperti naga hitam yang berlayar di sekelilingnya. Kemudian, kekuatan kematian hitam tiba-tiba mengeluarkan bau pembunuhan yang kuat. Dalam sekejap, lautan awan berguling-guling di atas platform tinggi. Ketika angin mengamuk, He Chaoyang mengebor matahari gelap yang penuh dengan nafas pembunuh. Tan Yun menatap matanya dan mencibir di dalam hatinya, saya pikir dia Chaoyang telah mendapat warisan apapun. Ternyata itu hanya sedikit membunuh warisan Tuhan. Xiao membunuhnya, tidak ada ketegangan. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, tiba-tiba di atap, ada suara terkejut dari murid-murid Istana Peri Jiwa Ilahi, kakak laki-laki bela diri dia sangat kuat. Dalam pandangan semua murid, matahari hitam tiba-tiba naik ke langit dan tergantung di lautan awan yang luas. Segera, cahaya pembunuh besar meledak dan menyelimuti seluruh platform besar. Di mana cahaya pembunuh lewat, kekosongan dengan cepat retak dan mengguncang jiwa orang, seolah-olah itu bisa membunuh semua hal di dunia. Sister Xiao, hati-hati. Dalam tangisan khawatir Sue Zian, bibir Zhong Wuxiao dengan lembut membuka, perisai ilahi Jiu Tianxuan. Tiba-tiba, dinginnya langit dan bumi yang membeku melonjak keluar dari tubuh Zhong Wuxiao dan mengembun menjadi perisai es di atas kepalanya. Perisai es ditutupi dengan liku-liku, misterius dan aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mata terkejut He Chaoyang, cahaya pembunuh menyelimuti seluruh langit. Ketika bersinar di perisai es, sepertinya bertemu musuh bebuyutan dan pulih. He Chaoyang luar biasa. Anda tahu, cahaya pembunuhnya di alam pemurnian jiwa yang sempurna sudah cukup untuk membunuh sekelompok 3 orang kuat di alam pemurnian jiwa. Namun, dia tidak menyangka akan begitu mudah dilawan oleh Zhong Wuxiao. Jalang, aku meremehkanmu. Dia Chaoyang menunjukkan wajahnya yang galak, kurasa kamu tidak akan mati kali ini. Membunuh Tuhan berarti. He Chaoyang meraung dan menyingkirkan cahaya pembunuh. Tangannya berputar di dadanya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, dia menjulurkan jari dan memandang Zhong Wuxiao di bawah perisai ilahi Jiu Tianxuan, sedikit terpisah. Untuk sesaat, seember cahaya gelap dan pembunuh menembus kehampaan dan meraung ke Zhong Wuxiao dengan ide yang rusak. Ketika Zhong Wuxiao sedang membaca, 9 perisai misterius langit di atas kepalanya memblokirnya di depannya dalam sekejap. Bang! Wu! 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 Dengan suara keras,
Jiu Tianxuan Divine Shield terbelah menjadi kristal es yang menembak ke seluruh langit, seperti senjata tajam dengan raungan keras, menembak ke segala arah. Ketika perisai ilahi Jiu Tianxuan menghilang, cahaya pembunuh dewa juga runtuh tak terlihat. Deng deng deng. Tusuk. Zhong Wuxiao mundur 3 langkah dan menyelipkan kakinya 10 kaki ke tanah sebelum dia berdiri teguh. He Chaoyang memandang Zhong Wuxiao tanpa cedera. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dia sombong bahwa dia baru saja memukul jari dewa, yang cukup untuk membunuh 4 yang kuat di alam roh. Namun, dia hanya mematahkan pertahanan Xiao. He Chaoyang tampak sangat bermartabat dan tidak berani memiliki reservasi. Kamu jalang? Aku harus membunuhmu kali ini. He Chaoyang membalikkan tangan kanannya. Pada saat itu, pisau gelap besar muncul di tangannya. Tiba-tiba, nafas pembunuhan yang mengejutkan memenuhi tubuh pisau, yang membuat Zhong Wuxiao merasa tidak nyaman. Nafas menyebar dengan kecepatan cahaya dan menyelimuti semua orang di atap. Senjata apa ini? Ini sangat kuat dan membunuh. Di pavilion, wajah Xuanzong sangat berubah. Begitu juga Shen Subing dan Shen Suzhen. Senjata yang bagus, pemimpin sekteku tidak bisa melihat tingkat pedang lebar ini. Keserakahan Ruyan terungkap di matanya yang tak terbatas, dan hatinya terkejut. Apakah artefak putra ini diperoleh dalam mewarisi sumur kuno? Saat ini, bahkan Zhuge Yu di kursi menatap. Di bawah panggung, Tan Yun menatap pisau besar di tangan He Chaoyang. Muridnya tiba-tiba menyusut, artefak atribut kematian. Wajah Tan Yun sangat berubah. Dengan lambaian lengan gioknya, cahaya ungu ditembakkan ke Zhong Wuxiao di platform tinggi. Dia tampak cemas dan berkata, "Xiao, pisau besarnya adalah artefak dan memiliki pertumbuhan kekuatan. Kamu menggunakan pedang terbangku untuk menunjukkan formula pedang dan membuat keputusan cepat.